Tapi gimana caranya orang dengan standar bahagia yang berbeda? Ini sebenarnya gue bingung. Allahu Akbar kabiro. Bego. Oke. Sabar. Ini setelah ada kejadian. Nah kan gini lah dari Ini tadi. Setelah ada kejadian. Gitu loh. Setelah ada kejadian, bro. Jadi kita Rasa pindah kalau tempat ini duduk. syuting gitu. Ada yang merusak kaset perusahaan. Ya, lanjut ya. Lihatnya ke sini ya kamera. Ya kamera gitu. Jadi gini. Emang balik lagi pertanyaan tadi. Ini gue bahagia banget nih tadi. Loh, Bedil juga bahagia, Bro. Akhirnya pindah ya. Akhirnya pindah. Nggak ada nyamuk. Oke. Ada sih, cuma nggak Gini. sebanyak tadi. Deal, gue pengen tanya Deal. Ini berkaitan dengan pribadi lu sih tapi sebenarnya. Ini nggak apa-apa kan ya? Mengapa? Nggak, jadi gue sebenarnya tujuan dari video yang ini adalah gue pengen ngasih tahu ke orang lain bahwa proses pengejaran kebahagiaan itu, pursuit of happiness itu, lu Itu jangan judul film. lu jangan belajar dari orang yang punya privilege lebih. Setahu gue kan lu berdua tidak punya privilege apa-apa ya kan? Makasih. Ya, lu anak orang kaya bukan? Ya gue nggak tahu sih lu orang kaya atau bukan gitu kan. Tapi gue bisa tahu bahwa lu bukan anak siapa-siapa gitu. Jadi Anak haram gitu ya. itu Nggak jangan bercanda. gitu lah. di dunia kita tahu-tahu ada. Ya nggak, maksud gue, lu nggak punya game shark atau cheat code untuk ini apa namanya, untuk Sebagai jalan penanya harusnya pintas di gitu. Nggak masalah, selalu aja. Gimana? Nah, lu Dil, gue pengen tahu. Lu sebelum di kantor ini, di kantor yang bergerak di dunia aviasi ini, lu kan udah kerja di sebuah tempat yang mana itu sebenarnya idaman banyak orang kan? Iya. Ya, itu kan idaman banyak orang ya. Iya. Lu kan kerja di sebuah tempat di perusahaan yang kalau cuman ngomongin gaji, terbesar lu selama di perusahaan sebelum di sini lu dapat berapa kali gaji setahun? Gak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Tapi lu bonus berapa kali gaji? Pernah paling gede? Bonus juga belum full sih. Ya udahlah, ya udahlah. Enggak, cuma kalau buat yang kaptep bisa 5 kali, itu di luar yang kuartalan 1 kali. Berarti 5 tambah 4 9. Setengah tahun 1 kali 10 tuh. Itu bonus doang kan? Iya, berarti paling nggak 22 kali gaji Tahun. Dan itu lu tinggalkan. Tinggal. Kenapa lu tinggalin? Padahal sorry nih ya. Kita lihat kita kan gua mau bukan mengklaim, gua mau orang tahu bahwa ya lu, kita bertiga adalah bagian dari orang-orang yang sering disebut milenial. Ya, ya. Iya. Iya dong. Dan kita sering lihat bahwa ya nggak semua sih, tapi kan kebanyakan yang muncul di medsos, petingkahnya anak-anak milenial ini kan selalu ngomongin gaji. Iya nggak sih? Gaji harus gede. Bahkan kita lihat kemarin ada kasus anak salah satu kampus, walaupun nggak tahu ya itu fiktif atau bukan, dia bilang masa lulusan kampus gua cuman digaji sekian juta, harusnya tuh puluhan juta, nggak level lah, cuman gitu ya. Lu kan ingat ya. Terus kenapa lu ninggalin tempat yang udah senyaman itu? Nggak nyaman karena job desk sih. Kalau gue ditempatin di head office, gue bakal tetap stay. Karena operasional di Jadi nggak bagian bahagia nih Lu ya. di tempat operasional. yang menurut gue paling nggak enak sih, dan banyak orang yang sependapat bahkan yang udah senior emang bagian paling nggak enak gitu. Tapi kan ada yang senior. Kenapa? Tapi ada orang yang udah senior di situ kan. Dan akhirnya memutuskan bertahan gitu maksud gua. Iya, karena di tahun ke-6 ke-7 mereka bekerja, akhirnya mereka pun bisa pindah ke bagian quality yang ya tidak seberat operasional. Dan lu Iya. kenapa nggak bertahan di situ? Karena Padahal dia cuman butuh waktu 6 sampai 7 tahun. Itu kan singkat loh. Iya nggak sih? SD lu cuma 6 tahun kan? Iya. Singkat nggak? singkat, Nggak kerasa kan? cuma mungkin mental gue lemah aja. Lu kerja di sini udah berapa tahun? Di sini 4. 4 tahun. Iya. Nggak kerasa kan? Iya. Gue di sini udah 5 tahun. Nggak kerasa. Lu berapa tahun? 5 tahun ya? Sama, Udah sama men. Nggak kerasa kan? Sebenarnya kan kalau maksud gue ya, lu sebenarnya kan kalau lu mau bertahan di situ, sabar dikit, ada kemungkinan lu akan mendapatkan apa yang orang lain dapatkan itu. Iya, mungkin karena gue terlalu lemah, bosnya waktu itu juga Tebelin. galak gitu. Mungkin gak sesuai sama lu aja. Lu Iya. nggak ngerasa apa Dan maksud gue gue bukan ngerasa, lu stres ngerasa juga. nggak oh lu stres. Iya.
seenggak happy itu ya. Ya karena gue lemah mungkin. Tapi di sini juga stres kok. Di mana sekarang baru kita tarik ke sini nih gitu. Di sini Apa stres yang lu tapi rasakan? gue bisa tidur nyenyak. Oh, Maksudnya nggak jam 1 di telepon. Jam 1 nggak malam. ada. Jam 1 malam. nggak. teman-teman gue ditelepon jam 1 malam. Ya Kenapa? kan mungkin teman-teman lu. Iya sih, mereka Kan operasional Bedil kan sih bukan ya. temen lu yang di sana. Enggak, maksudnya bukan temen lu yang di sana. Iya, gue tahu. Enggak, maksud gue berarti sekarang lu udah menemukan perbedaan itu ya. Iya, paling nggak weekend mau nonton bioskop ya udah nonton full gitu kan. Kalau dulu kan kadang di dalam bioskop buka laptop juga. Oh, Bioskop sama- kalian stop. Serius? Emang boleh ya bawa laptop kayak gitu? Boleh. Serius lu? Buset. Iya. Pernah sih. Jadi menurut lu sekarang, Dil, apakah uang itu sumber kebahagiaan lu? Iya. Iya, Agak sedikit. agak bingung Ini ya. nyambung ya? Kontradiktif ya. Karena Gimana? coba lu lapar gitu, lu Oh ya bisa beda, lapar mah bro. Kan ada orang nggak punya uang tapi bisa makan. makan. Ya nggak bisa. Ya bisa lah. Allah maha kaya dia. Ya kalau punya kebun yang luas sih bisa. Ya nggak harus kebun. Ya pekarangan yang Enggak, menghasilkan. kenapa uang sumber kebahagiaan? Gini sih. Apa ya? Jadi semakin observasi ke sini nih, orang bilang uang nggak bikin bahagia gitu. Tapi kalau dia dikasih 100 juta mau nggak mau gitu. Mungkin bukan bahagia kali. Cuma gini, kalau pendapatku kita bisa bilang kita bisa antipati dalam tanda kutip terhadap uang banyak atau bilang uang itu bukan sumber kebahagiaan, ngapain sih uang banyak gitu kan. Iya. Itu kita boleh seperti itu kalau kondisi dunia udah ideal seperti pas kekhalifahan siapa yang nggak ada yang mau nerima zakat. Kok gue jadi lupa sih bro? Umar bin Abdul Aziz. Emang ya? Iya dong. Iya, kalau kondisi masyarakat Indonesia lah misalnya seperti itu, silahkan bilang gitu. Bahkan sekarang gue berpikir, oke, punya banyak uang nggak jamin bahagia gitu kan? Nggak apa-apa, tapi gue harus punya banyak uang. Kenapa? Karena dengan punya banyak uang gue bisa bikin orang yang lapar kenyang gitu. Yes. Karena mantep. gue ngerasain ada titik di mana saudara dekat gue yang biasa main atau kecil gitu butuh bantuan gitu, tapi gue nggak punya duit karena waktu itu cuma bisa buat ngirim orang tua sama diri sendiri gitu, dan gue di situ sedih gitu loh, kenapa gue nggak bisa punya banyak duit dan bisa bantu saudara gitu kan. Lebih jauh ke tetangga, lebih jauh ke orang-orang di Minimal terdekat lu ya. minimal terdekat, karena memang gimana ya, dibilang bukan kita nggak punya privilege, kita punya privilege tipis-tipis juga. Apa privilege lu? Ya bisa kuliah Oh ya beda bro. privilege. Ya kita bisa bilang, kuliah itu betul privilege. oh, Tapi apa ya? Tempat kuliah kita juga kan sebenarnya ya bagus ya. Tapi kan murah. Ya enggak, di zaman kita dulu kan murah. iya Itu kan sebenarnya angka yang bisa dijangkau oleh siapapun, kecuali dia masuk, bahkan orang yang masuk dalam garis kemiskinan pun bisa kuliah di situ. bisa sih. Iya gak sih? Bisa dong. Orang dulu kita bisa milih. Lu inget gak sih waktu kita dulu, lu kan seangkatan kan, kita seangkatan kan. Iya. Kita waktu masuk dulu kan kita milih tuh apa namanya, uang gedung tuh boleh Iya. bisa nol kan, bahkan Bisa. lu inget gak? Bisa nol loh Gambling gitu. kampus gua. Main psikologi. Iya. Kalau jalur utul. Jalur utul ya, kita jalur utul itu kan bisa milih kan. Iya. Sampai dulu orang tua gue bilang jangan milih nol, nanti nggak diterima gitu, padahal sebenarnya kan Ya itu kampus udah permainan bilang, psikologi iya kan, aja. kampus udah bilang nggak, itu nggak berpengaruh bla bla, Iya, ya kan. tapi permainan psikologi. Iya, cuman bikin stres juga sih ya. Iya. Akhirnya gue milih waktu itu yang paling kecil juga sih. Nol. Enggak, setelah nol. Gimana tuh? Iya, gue sepakat sih. Memang uang Jadi tuh iya, karena gini. sekarang gue berpikir nggak apa-apa gue nggak bahagia tapi punya uang banyak, karena gue bisa bikin orang kenyang gitu. Kok Bisa. ini aneh sih. agak Ya, kontradiktif agak aneh nggak sih? sih, ya, kontradiktif. Enggak, kalau kita concernnya bukan bahagianya tapi uangnya ya. Oh iya. Oh. Karena apa namanya, gimana ya, gue ngerasa di satu titik nggak bahagia nggak apa-apa tapi punya uang banyak bisa bikin orang kenyang, bisa bikin orang yang nggak mampu sekolah gitu. Dan Karena itu gue- bukan sumber kebahagiaan lu.
Tapi gue bahagia ketika lihat orang bahagia gitu. Nah, berarti kan sumber kebahagiaan lu itu sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah uangnya dong. Iya. Tapi Nah, maksud gua kan, uang itu adalah suatu alat yang alat bisa yang memberikan bisa lu lu pakai. kebahagiaan. Tapi gue sepakat sama Fadil bahwa ya memang kalau gue nggak tahu ya apakah ini bener gue nangkepnya. Kalau gue ngelihatnya ya betul, uang tuh bukan jaminan kebahagiaan kita. Iya, Tapi tapi dengan uang kita bisa tadi kalau lu bilangnya bisa ngasih kebahagiaan ke orang lain. seenggaknya bukan bahagia tapi bikin orang kelaparan kenyang. Ya orang lapar kan kalau kenyang bahagia dia. Iya sih harusnya. Jadi maksudku tuh ini Kayaknya grogi nih sebetulnya. sedikit counter Dia takut salah ngomong ya. bukan sedikit counter argumen gitu buat orang-orang yang berkedok kata-kata Bijak. seolah bijak tapi Iya. itu apa namanya seolah antipati terhadap uang banyak dan bicara ya udah kerja sekedarnya uang nggak dibawa mati bro. Itu ya kembali ke tadi Dan yang kalau ngomong itu rekeningnya lebih besar daripada kita ya. ya Ya. atau orang yang rekeningnya sama gitu. Ya maksudnya kalimat itu applicable kalau kita masyarakatnya kayak di zaman Khalifah tadi yang orang-orang nolak sedekah gitu kan. Kalau di kondisi Zakat. iya Kalau nolak zakat. menurut Kalau gue di sih kondisi nggak setuju sih tetap. Misalnya lu punya banyak uang, Hmm. kebanyakan, dan akhirnya sampai lu berpikir, waduh, uang gua harus taruh di mana? Misalnya lu beli emas deh, emas lu taruh di kamar, terus, waduh, emasnya udah kebanyakan. Kalau misalnya gua tinggal, nanti dicuri, dan perasaan was-was itu loh, yang bisa ngebebanin seseorang, dan akhirnya, aduh, kok gua jadi malah nggak bahagia. Ngerti, gua ngerti. Bukannya bisa aja kayak gitu kan, kalau pikir apa sudut pandangnya. ya tapi lu tahu pabrik Toyota nggak kayak yang sesuatu yang diproduksi harus segera dijual. Iya. Nggak banyak apa barang yang endap di Yang ngendap di pabrik. nah itu manufaktur. kita analogikan terhadap uang. Bagaimana kita berpikir kita menghasilkan uang banyak tapi yang kita pegang lama tuh yang cukup buat makan sehari-hari, yang kita uang tuh harus segera ngalir kayak Oke, gua ngerti konsep, gitu. gua ngerti konsep lu. Dan lu memilih misalnya lu punya banyak uang, gua pengen mastiin dulu nih ya. Iya. Dan lu memilih uang yang tadi, misal kita memproduksinya sangat banyak, Iya. dan lu merasa cukup dengan sekian untuk kehidupan sehari-hari lu. Selebihnya itu akan lu kasih kemana kalau lu? Iya, karena setelah sekian tahun hidup gitu, gua jadi 28 ya, 29 ya. 29. Dibahas Apa ya? Ya nggak apa-apa emang kenapa Jadi tujuan hidup gitu kan, dari film-film yang gue tonton, perjalanan hidup yang gue jalani itu punya legacy. Legacy apa sih? Legacy itu suatu Indonesia warisan. Apa yang lu perbuat, yang lu tinggalkan ketika mati buat dunia ini, dan itu akan terus ada. Analoginya Anies gitu. Anies siapa? Anies Baswedan. Anies Mata, Anies Baswedan. Garbil ya. Segimananya pun dia ke depan atau saat ini, dia punya legasi. Iya, tahu. Indonesia Mengajar yang Iya. kemudian menginspirasi Banyak orang. banyak gerakan. Jadi Iya betul. di luar politiknya segala macam, kita harusnya sepakat dia punya legasi Indonesia Mengajar yang Yang that is bermanfaat. good. Dan itu legacy dia gitu. Walaupun Indonesia Mengajar juga dikritik kan sama beberapa orang. Iya. Yang dibilang itu memanfaatkan alumni satu untuk bekerja di pelosok tanpa bayaran yang layak gitu. Ya ada kan yang kritik kayak gitu. Walaupun gue setuju sama lo ya, terlepas dari kritikan-kritikan yang kayak gitu ya, gue setuju sih. Jadi Atau para penemu di dunia punya legacy penemuannya. SBY punya legacy LPDP gitu kan. ya emang SBY bukan Sri Mulyani ya? Waduh, Enggak, boleh. gue nggak tahu maksudnya yang sebenarnya mencetuskan awal tuh siapa, walaupun kita harus mengakui itu di zaman SBY dibuat. SBY juga membuat presidential scholarship, kan ada tuh selain LPDP ada beasiswa presiden yang sekarang kayaknya udah nggak dilanjutin Atau lagi. Bill Gates donasi-donasinya ke jadi Legacy pun juga bisa dibilang. Ini menarik loh. legacy itu Ini menarik loh. Legacy. Ini menarik loh teman-teman. legacy itu apa yang ditinggalkan untuk dunia dan bagaimana orang itu dikenang melalui suatu karyanya yang abadi untuk dunia. Jadi Dan lu udah mikir sejauh itu ya? iya, gue pengen punya project sosial yang jadi legacy gue belum mati gitu. Gimana dengan lu, Ja? Apakah lu sependapat yang ini tadi? Legacy, Dan tentang project sosialnya pun udah spesifik yang mau gue buat. Lalu nanti gue itu punya kita bahas nanti nih. Ya. Ini ya. Sekarang lu gimana? Menurut lu gimana? Apakah lu udah sejauh itu mikirnya sampai lu pengen punya legacy
lu pengen meninggalkan sesuatu. Ini kenapa saya senang banget diskusi sama mereka berdua nih. Ini kan kayak diskusi zaman kita SMA di kampus yang sangat menggebu-gebu. Saya punya banyak temen yang seperti mereka ini yang selalu ngomongin, gua kalau mati harus punya legacy gitu ya, bukan cuma sekedar batu nisan ya. Batu nisan dan kotoran-kotoran doang ya. Lu gimana aja? Apakah dalam hidup lu yang 29 tahun ini, lu udah kepikiran gua harus ninggalin sebuah legacy? Dulu sih pernah. Apa tuh? Dulu kan gue cita-citanya jadi penemu ya, Sekarang juga elektro, dalam bidang elektro. Oh, elektro. Tapi karena sekarang gagal kan gue teknik industri. Sorry, teknik industri. Kenapa gagal? Enggak dong. Enggak, maksudnya Elon Musk itu setahu gue dia industri loh. tapi kan teknik Iya industri. nggak sih? Oke lah, tapi kan dia kan jalurnya teknik industri, tapi kan ngerjain Setahu saya kalau salah. nggak, gue elektronya Oh. maksudnya gue oke lah, gue jujur aja deh, gue tuh dulu pengen ngelakuin mobil listrik. Iya, lu pernah Gue kan cerita ke gue gua. pernah ceritain ke Iya, lu lu kan. pernah cerita ke Tapi gua. kan akhirnya beberapa kali gue bertukar pendapat, terutama sama siapa Sama teman lu ini? dosen lu. Bukan dosen, siapa nih? Siapa? Yudi, Alcop. Bukan, Siapa? anak TEA, software. Ongki. Satu lagi, Siapa? yang anak teknik mesin di TIP. Ah, nggak tahu gua. Gue lagi lupa namanya. Ah, lupa gua juga. Nah, dan gue juga sempat ngobrol sama teman gue, dan konsep gue tuh akhirnya nggak bisa dijalanin karena terlalu nggak visible lah. Terus lu nyerah. Sementara sih bukannya nyerah sama sekali gitu ya, tapi gue nyari-nyari dan belum ketemu. Dan mungkin gue sekarang berpikir, kalaupun gue ninggalin legacy, sekarang posisi gue tuh di mana, peran gue di dalam hidup gue nih apa. Begitu gue dapat peran hidup dan mungkin misalnya nih gue jadi penulis, kan itu bisa jadi legacy gue juga kan. Misalnya gue Berarti lu ngubah legacy lu dari cita-cita lu yang pertama. bisa jadi, dan itu mungkin dalam proses apakah gue menemukan diri gue dulu gitu. Nanti begitu dapat, Dan lu udah nemu diri lu sekarang. belum sih.